Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Ramaita MKEP, peserta LASAR, Pusat Pendidikan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, golongan 3, Angkatan 98, kelompok 3. Tugas individu agenda 3, Manajemen ASN. Aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, fungsi aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, kedua pelayanan publik, ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Sedangkan Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, sekarang kita lihat apa itu nilai-nilai Smart ASN. Yang pertama yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Isu apa saja yang terkait manajemen ASN dan Smart ASN yang masih terjadi di instansi saya saat ini? Baiklah, sebelum mengidentifikasi isu, langkah analisis isu adalah pertama, menentukan identifikasi isu yang ada di Departemen Keperawatan dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian, mendeskripsikan masing-masing isu berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kemudian, menganalisis dampak jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. Selanjutnya, kita tentukan isu tersebut berdasarkan teknik analisis USG. Kemudian, kita cari penyebab core issue dengan teknik analisis Fishbone. Kemudian, terakhir, kita tentukan gagasan kreatif untuk mengatasi isu tersebut. Pertama, identifikasi isu berdasarkan manajemen ASN dan Smart ASN. Berdasarkan identifikasi isu, terdapat 3 isu yang ada di instansi saya. Pertama, belum adanya panduan praktek laboratorium keperawatan jiwa di Departemen Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Kedua, belum optimalnya jumlah publikasi ilmiah dosen di Departemen Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang pada jurnal internasional bereputasi pada 5 tahun terakhir. Ketiga, belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan atau ruang baca di Departemen Keperawatan untuk ruang belajar. Nah, dari beberapa isu tadi akan saya uraikan menurut manajemen ASN dan Smart ASN. Isu aktual yang pertama, yaitu belum adanya panduan praktek laboratorium keperawatan jiwa di Departemen Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Berdasarkan manajemen ASN, dapat kita lihat perbedaan antara situasi saat ini dan situasi yang diharapkan. Situasi saat ini dalam pelaksanaan praktikum keperawatan belum menggunakan panduan yang baku, tapi saat ini hanya menggunakan matrik tindakan yang ada, sehingga dalam pelaksanaan praktikum menjadi tidak maksimal, dan beberapa mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum juga tidak mengetahui landasan teori dan tahapan dari setiap tindakan dalam praktikum. Kemudian, situasi yang diharapkan dari segi manajemen ASN adalah adanya panduan praktikum yang digunakan sebagai acuan baik untuk dosen maupun mahasiswa dalam melakukan praktikum laboratorium mata kuliah keperawatan jiwa. Dengan adanya praktikum yang sesuai sangat diharapkan guna tercapainya proses pembelajaran yang profesional. Dilihat dari Smart ASN, terjadi gap antara situasi saat ini dan situasi yang diharapkan, di mana situasi saat ini belum adanya panduan praktikum dalam LMS UNP, yaitu e-learning UNP, sehingga mahasiswa sulit untuk memahami mekanisme praktikum karena tidak adanya panduan. Situasi yang diharapkan dari segi Smart ASN adalah
Adanya panduan praktikum yang bisa diunduh di e-learning UNP berupa elektronik panduan yang membantu mahasiswa dan dosen dalam memahami praktek laboratorium yang akan dilakukan. Mahasiswa bisa belajar mandiri terlebih dahulu dengan membaca panduan praktikum laboratorium sehingga saat dilakukan praktikum mahasiswa bisa langsung mengimplementasikan tindakan keperawatan. Nah, dampak dari isu ini adalah isu ini tergolong aktual, problematik, dan layak karena jika tidak diselesaikan akan berdampak besar pada capaian kelulusan praktikum laboratorium mata kuliah keperawatan jiwa baik di kampus maupun pada saat mahasiswa praktek klinik di rumah sakit karena berdampak pada proses akademik mahasiswa. Isu yang kedua adalah belum optimalnya jumlah publikasi ilmiah dosen di Departemen Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang pada jurnal internasional bereputasi pada 5 tahun terakhir. Dilihat dari segi manajemen ASN, terjadi gaps antara situasi saat ini dan situasi yang diharapkan, di mana situasi saat ini belum cukupnya dana prodi untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan setiap dosen tentang teknik dan cara publikasi ke jurnal bereputasi yang dilakukan karena biaya pelatihan yang sangat mahal. Sementara situasi yang diharapkan adalah adanya pelatihan yang dilakukan Departemen Keperawatan secara berkelanjutan tentang teknik dan cara publikasi ke jurnal bereputasi. Kemudian dapat dilakukan dengan cara pemetaan dan perencanaan dana dan jenis kegiatan pelatihan setiap dosen sebelum penetapan anggaran, sehingga hal ini dapat menjadikan dosen memiliki HIDEX yang tinggi. Kemudian ketika kita lihat dari Smart ASN, ada juga gap terjadi antara situasi saat ini dan situasi yang diharapkan, di mana situasi saat ini belum optimalnya dosen bergabung secara aktif di grup-grup komunikasi seperti WhatsApp untuk mendapatkan informasi terkait pelatihan publikasi ilmiah. Kemudian, belum optimalnya dosen menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris dengan baik, sehingga menjadi penghambat pembuatan artikel yang baik untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Yang ketiga, belum optimalnya kemampuan penggunaan IT sebagian besar dosen untuk mengakses jurnal yang dapat digunakan sebagai referensi. Kemudian situasi yang diharapkan adalah dosen harus aktif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, baik secara daring maupun laring, dengan cara aktif bergabung dengan grup-grup komunikasi seperti WhatsApp ataupun Telegram untuk mendapatkan informasi terkait pelatihan publikasi ilmiah. Kemudian yang kedua, dosen harus aktif mempelajari bahasa asing. Yang ketiga, dosen aktif meningkatkan kemampuannya dalam mengakses elektronik jurnal. Kemudian, dampak yang ditimbulkan dari isu kedua ini adalah berimplikasi pada kenaikan jabatan fungsional dosen. Kemudian terkait juga dengan reputasi suatu universitas dan terkait dengan indikator kinerja penelitian. Hal lainnya adalah terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keprofesionalitasan dosen yang terdapat di Departemen Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan atau ruang baca di Departemen Keperawatan untuk ruang belajar. Nah, dari segi manajemen ASN dapat kita lihat bahwa terjadi gaps antara situasi saat ini dan situasi yang diharapkan, di mana situasi saat ini belum adanya evaluasi dari fakultas mengenai pemanfaatan perpustakaan dan belum adanya penanggung jawab perpustakaan. Kemudian, perpustakaan di Departemen Keperawatan masih terbiasa dengan metode lama. Kemudian situasi yang adalah adanya evaluasi dari fakultas mengenai pemanfaatan perpustakaan dan adanya penanggung jawab perpustakaan. Sementara dilihat dari Smart ASN juga terjadi gaps antara situasi saat ini dan situasi yang diharapkan, di mana situasi saat ini adalah belum adanya daftar buku bacaan yang terintegrasi secara digital, sehingga mahasiswa dan dosen sulit untuk mencari data buku yang dibutuhkan, dan minimnya elektronik jurnal berlangganan yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sementara dari segi Smart ASN, situasi yang kita harapkan adalah adanya daftar buku bacaan yang terintegrasi secara digital di perpustakaan, sehingga membantu mahasiswa dan dosen mencari buku yang dibutuhkan. Nah, serta banyaknya jumlah jurnal berlangganan perpustakaan yang dapat diakses online oleh mahasiswa, sehingga memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi. Kemudian dampak dari isu tersebut adalah tidak dapat segera menjawab pertanyaan pimpinan terkait data real-time jumlah buku yang ada di perpustakaan. Kemudian juga berdampak kepada rendahnya pengetahuan, minat belajar mahasiswa, dan nilai akademik mahasiswa. Nah, kemudian dari
analisis USG didapatkanlah satu isu prioritas pertama, yaitu belum adanya panduan praktikum laboratorium pada mata kuliah keperawatan jiwa di Departemen Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Berdasarkan isu prioritas tadi, dapat kita analisis penyebabnya berdasarkan analisis Fishbone. Dilihat dari kategori mesin, yaitu belum adanya evaluasi dari tim kurikulum terkait pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, belum optimalnya penerapan RPSOB yang juga memuat perangkat pembelajaran. Kemudian, dari segi material, yaitu belum adanya bahan panduan praktikum yang terorganisir dan bahan ajar terkait praktikum yang masih minim. Dan tidak adanya anggaran dialokasikan untuk kegiatan penyusunan modul praktikum. Di segi kategori mode, yaitu belum adanya panduan praktikum laboratorium yang diperbaiki menyesuaikan program MBKM. Dan di segi manusia dapat kita lihat bahwa dosen kurang memotivasi membuat perangkat belajar seperti modul praktikum. Dan belum adanya penyamaan persepsi pada tim teaching terkait praktikum. Dan dosen pengampu kurang memahami isi RPS OB. Dari isu tersebut, dapat kita rekomendasikan penyelesaian terhadap isu tersebut dengan mengedepankan gagasan kreatif. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor instansi perguruan tinggi, kemudian melakukan studi literatur terkait panduan praktikum laboratorium keperawatan jiwa di Departemen Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Kemudian yang ketiga, kita menyusun rancangan panduan praktik laboratorium keperawatan jiwa. Selanjutnya kita lakukan finalisasi panduan praktik laboratorium keperawatan jiwa. Kemudian terakhir kita sosialisasikan panduan praktik laboratorium kelas keperawatan jiwa Departemen Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Nah, demikianlah analisis isu prioritas yang terjadi di instansi saya berdasarkan manajemen ASN dan Semar ASN. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.